menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah bagimu. Dengan segenap hati ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup membuatku dan memuat dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah bagimu. Jadikanku indah, semakin indah bagimu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, ini sembah kami Tuhan, puja hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hanya Kau yang kutinggikan, hanya Kau yang kusembah. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesuslah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu.
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, pada saat ini saudara saya ajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan menenangkan pikiran hati kita dan firman yang kita dengar itu akan masuk di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyampaikan firman-Mu kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini secara online. Tuhan, Roh Kudus akan menjamah kami semua supaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita sudah menghadapi akhir dari tahun 2000. Begitu cepat, saudara. Ya. Tahun 2000 sudah akan berakhir. Kira-kira selama setahun ini, saudara, kita terlalu banyak diguncang oleh pandemi, ya, oleh wabah corona, sehingga tahu-tahu tahun 2000 sudah mulai habis. Nah, sebelum kita menghabisi tahun 2000 dan memasuki tahun 2021, kita akan merenungkan sebuah ayat dari kitab suci. Ayat yang hendak saya bacakan itu jarang sekali dibacakan. Ke-1
arti daripada ayat ini sudah biasa. Dan yang kedua, karena biasa, kita tidak pernah mendalami apa arti dari ayat ini. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin jelaskan bahwa firman Tuhan itu indah bagi kita. Ya, ayo kita baca di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus, surat ini ditulis setelah Ibrani. Ya. Surat Yakobus pasal 1 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-27. Coba saudara perhatikan, walaupun kata-kata ini sederhana, dan karena kesederhanaannya ini kita anggap sudah mengerti, dan kita tidak pernah memperhatikan apa sebetulnya arti dari ayat ini. Ya, saya bacakan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa. Saya ulangi ya saudara. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Coba sekali lagi ya saudara. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kelihatannya tidak ada apa-apa, saudara. Tetapi ini mengingatkan kita, yaitu ibadah yang murni dan yang tidak bercacat celah. Saudara semua sudah tahu apa itu artinya ibadah. Ya, ibadah itu kalau kita ke gereja, itu ibadah. Padahal, saudara-saudara, kata ibadah adalah kosakata atau perbendaharaan kata atau vocabulary yang sangat luas sekali artinya. Kita cuma tahu ibadah itu yaitu
kalau kita ke gereja itu ibadah. Tapi dunia dalam perbendaharaan kata ibadah itu sangat luas sekali. Namun, saudara-saudara, ya, perhatikan, kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ibadah itu hanya dibicarakan secara asasi. Artinya yang sangat penting saja. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ibadah itu ditulis di dalam kata Ibrani, yaitu avoda, dan kata Yunaninya yaitu latreia. Maksud daripada kata avoda dan latreia ini artinya ibadah. Tapi maksudnya pelayanan. Pelayanan. Dan kalau saudara baca di dalam kitab suci, yang diartikan pelayanan ini selalu dikaitkan dengan gambaran seorang budak atau seorang hamba. Jadi ibadah dalam kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ditujukan kepada orang-orang yang dimaksudkan, yaitu hamba atau budak. Nah, lantas kita meneliti lebih dalam lagi. Di dalam kitab suci itu ditulis tentang kedudukan hamba atau budak. Ya. Hamba atau budak yang disebut hamba atau budak itu tegasnya itu dia itu manusia yang melayani. Manusia yang berbakti, manusia yang taat. Nah, ibadah ini yaitu dimaksudkan manusia yang melayani, yang taat, yang berbakti kepada Tuannya. Lantas kita melihat lebih dalam lagi, yang disebut hamba atau budak itu, saudara, adalah manusia yang hak asasinya tidak ada. Jadi dia tidak ada hak asasi. Diperhadapkan dengan hukum, manusia hamba atau budak ini tidak ada kekuatan hukumnya, tidak ada. Dia itu disamakan dengan benda. Jadi tidak ada hukumnya.
Kalau kita mempunyai sebuah benda apapun juga, itu kita mau apakan, itu terserah kita. Dia tidak bisa membela diri Daisa sebab benda. Begitu juga hamba atau budak. Dia itu seperti benda, dia tidak mempunyai hak asasi, dia tidak mempunyai hak untuk membela diri. Mau diberi pakaian yang bagus, itu tergantung dari tuannya. Mau diberi makanan yang enak, itu tergantung dari tuannya. Atau mau dimarahi, dipukuli, bahkan sampai dibunuh. Itu hamba atau budak. Tidak ada yang membela dia. Dan tadi saya katakan hamba itu adalah seorang yang melayani. Seorang yang taat. Kalau dia tidak taat, berbahaya untuk dia. Seorang yang berbakti. Kata berbakti ini, kalau saudara pergi ke keraton, ya, seorang abdi dalam, itu dalam pengertian bakti itu, dia terlalu merendahkan diri di hadapan rajanya. Begitulah seorang hamba. Nah, kita kembali pada kata-kata ibadah yang murni dan tidak bercacat celah. Ya, artinya kita ini bukan pengertian kita yang tadi dikatakan ke gereja itu ibadah. Tetapi saudara tetap manusia yang mempunyai hak asasi manusia. Manusia yang dijamin dengan hukum. Manusia yang mempunyai kehendak bebas untuk bertindak menurut kemauan dirinya sendiri. Jadi kalau ke gereja itu cuma berbakti. Tetapi di luar gereja, aku manusia yang mempunyai hak asasi sebagai manusia. Aku sebagai manusia yang mempunyai hak penuh untuk melaksanakan segala keinginan hati saya. Nah, dengan ini saudara, ya, pengertian kita tentang ibadah itu terlalu sempit. Sehingga kalau ini kita lakukan terus sampai kapanpun, kita tidak pernah mengerti apa itu yang disebut ibadah. Dan kita tidak pernah tersentuh hati kita untuk melakukan apa arti ibadah itu. Karena itu, saudara, pada kesempatan ini, tadi saya sudah katakan,
tahun 2020 ini tinggal besok. Besok lusa sudah tahun 2021, sudah ganti tahun. Nah, kalau pada tahun ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi pengertian ibadah kita itu cuma sekedar datang ke gereja. Tidak lebih dari itu. Lebih sedikit. Di sini dikatakan, dengarkan saudara. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Mungkin saudara, itu sudah kami lakukan. Dalam gereja itu ada yang disebut seksi baksos. Itu ada di dalamnya baksos, bakti sosial. Saya ada di dalamnya. Dan saya ikut di dalam baksos, bakti sosial itu pergi ke yatim piatu, pergi ke janda-janda miskin. Saya lakukan. Tapi hanya sebatas melakukan. Tetapi apa yang disebut di sini dengan janda-janda miskin dan anak yatim piatu, itu sebagai suatu contoh. Dia itu orang yang perlu pertolongan. Bukan pertolongan secara jasmani saja, tetapi pertolongan secara rohani. Kalau kita melihat dari sudut yang rohani, maka di sekeliling kita ini banyak yang termasuk golongan yatim piatu dan janda-janda miskin. Di sekitar kita itu banyak yang perlu pertolongan. Umpamanya dalam kondisi seperti sekarang ini, dunia sedang dilanda oleh wabah corona yang tidak pernah kita pikirkan. Sampai hampir 1 tahun itu wabah itu terus. Biasanya wabah itu paling-paling seminggu sirep. Tapi ini hampir setahun masih. Bahkan ada yang dikatakan ada gelombang kedua. Dan di sana banyak orang-orang yang perlu ditolong. Bukan ditolong secara jasmani saja, tetapi ditolong juga secara rohani. Sebab dia tidak tahu jalan keluarnya menghadapi wabah ini. Nah, kita anak-anak Tuhan
tiap minggu diajarkan kasih Allah yang begitu besar. Kasih itu tidak membiarkan anak-anaknya itu dilanda oleh wabah yang menaun ini. Tetapi kenapa kok bisa kena? Karena tidak tahu apa artinya ibadah. Taunya hanya ibadah itu yaitu naik ke gereja ibadah. Padahal ibadah itu saudara, kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah budaknya Tuhan. Kita ini sebetulnya bukan milik kita. Menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 19, kita itu bukan milik kita. Kita ini miliknya Tuhan. Dan segala langkah laku hidup kita itu harus berjalan menurut kehendaknya Tuhan. Tapi kalau pengertian kita ibadah itu hanya kalau ke gereja saja. Sedangkan di luar gereja kita terlalu kuat menguasai diri kita. Kita tidak mengerti apa artinya itu milik Tuhan. Tidak ngerti. Milik saya. Kalau bisa dunia itu milik saya. Kalau bisa. Nah. Oleh karena itu kita tidak tahu menghadapi masalah-masalah. Dunia ini penuh dengan masalah. Dan seringkali orang gelisah, takut, khawatir, dan sebagainya. Susah dan sampai menderita sakit dan sebagainya. Karena menghadapi dunia yang membuat kita ini susah. Nah, ibadah itu artinya melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Seluruh firman Tuhan itu kita taati. Dan kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan itulah yang disebut ibadah. Dan orang yang hidup sebagai orang yang beribadah itu, Tuhan bilang, kamu tidak sampai dikatakan di sini, menjaga dirimu supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tetapi kita diberi kehidupan yang Tuhan sudah rencanakan seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu tentang kamu yang beribadah, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah, saudara, segi pengertian tentang ibadah. Ya, saudara, maka itu saudara renungkan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini akan mengubah pandangan hidup kita
Dan kita tidak sampai dibingungkan oleh situasi dunia ini. Tetapi kita tetap memandang Tuhan. Di sana terletak keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Mohon Roh Kudus menjabarkan lebih dalam lagi, sehingga hati kami terbuka pada suatu pengertian yang rohani untuk hidup sebagai orang yang beribadah dalam pengertian mengabdi, melayani, berbakti, taat kepada Tuhan, taat pada segala perintah Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.